Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini bersama KPMI Korwil Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. InsyaAllah yang akan kita baca mulai dari halaman 62. Teori agar kita tidak ujub ketika menderma. Saya sebut teori karena ini sifatnya pendapat pribadi. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Artinya, apakah ini terbukti, Pak? Ya, insya Allah diuji coba ya. Kalau Anda sudah meyakini terbukti ternyata, walhamdulillah, nanti Anda bisa laporkan ke kami. Nah, judulnya kita ganti, bukan teori lagi. Ya. Aksioma agar tidak ujub ketika menderma. Baik, coba kita lihat di buku ya. Jangan dipahami bahwa ketika Anda memberikan sebagian harta kepada orang lain, berarti Anda sedang memberi rizki kepadanya. Ini keliru ya. Ketika Anda sedang mendermakan harta kepada orang lain, memberi harta kepada orang lain, jangan dipahami Anda memberi rizki kepada orang itu. Bisa jadi ini suudzon kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi rizki, bukan kita. Bahkan sampai pun suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, jangan sampai dia punya anggapan dialah sumber rizki bagi istri dan anak-anaknya. Seperti yang diucapkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, wa hadhil anharu tajri min tahti. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Coba Anda lihat di surat Zukhruf ayat 51. Di surat Az-Zukhruf ayat 51 Allah mengatakan, wa nada fir'aunu fi qaumihi. Fir'aun memanggil di tengah kaumnya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra. Bukankah aku pemilik kerajaan Mesir? Mesir ini kan milikku. Padahal dia enggak punya tanah itu. Itu semuanya adalah milik Allah. Dan dia mengklaim itu milikku. Ini semua milikku. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Aku yang mengendalikan sungai ini. Sehingga dia merasa di saat kerajaan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bagi Fir'aun dialah yang memberikannya. Padahal ini mengklaim apa yang tidak dia miliki. Karena itu sebagian orang yang punya anggapan bahwa saat memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu dia meyakini berarti saya telah memberikan rizki kepadanya, saya ngasih rizki kepada dia, ini sebuah kekeliruan dan kesalahan besar. Selanjutnya, jangan pula dipahami pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, Anda berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan penerima. Micu perasaan ujub, merasa hebat dan angkuh dengan apa yang sudah dia lakukan. Ujub itu terjadi ketika kapan? Pada saat orang merasa punya kelebihan, sementara tidak mendapatkan pujian dari orang lain, maka dia memuji dirinya sendiri. Misalnya dia ibadah tapi enggak ada pujian untuk dia. Dia sholat tapi enggak ada yang memujinya. Nah, di saat tidak ada yang memujinya, dia enggak berharap pujian orang lain, dia enggak nyari pujian orang lain.
tapi setelah itu dia memuji dirinya sendiri. Karena itu kalau riya bentuknya syirik terhadap orang lain, kalau ujub syirik kepada diri sendiri. Insyaallah. Mau pindah lagi? Mundur lagi ya. Nah, mundur lagi. Ini kalau maju nanti. Orang lain. Ada sebagian orang yang nggak seneng riya, dia nggak suka sama riya, sehingga dia ketika beramal, saya nggak pamrih, saya tidak cari penghargaan dari orang lain. Tapi bisa jadi dia memuji dirinya sendiri, sehingga ujub penyakitnya orang ini. Maka di depan orang lain dia mungkin sembunyi-sembunyi atau tidak pernah cerita. Dia tidak pernah menampakkan kalau dia punya jasa. Tapi di saat yang sama dia merasa dialah yang lebih berjasa, dirinya memuji dirinya sendiri. Itulah ujub. Memang benar orang yang memberi hakikatnya tangan dia di atas. Dan Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Namun ketika Anda sedang berikan kebaikan orang lain, bukan berarti Anda lebih baik dibandingkan penerima kebaikan itu. Karena bisa jadi yang menerima kebaikan lebih baik daripada yang memberi. Bisa jadi ya. Saya katakan bisa jadi demikian karena orang yang menerima itu dia bisa memanfaatkannya untuk kebaikan bersama yang belum tentu ketika harta itu dipegang oleh pemberi bisa memberikan manfaat yang besar. Sebagai contoh ya, si A punya harta, si B punya karya. Lalu hartanya si A diserahkan ke si B untuk mendanai karyanya B. Maka tersebarlah karya itu atas dana dari si A. Andaikan hartanya si A ini dia gunakan untuk dirinya, mungkin manfaatnya hanya terbatas. Tapi begitu ada karyanya B yang disebarluaskan dengan hartanya si A, maka manfaatnya lebih luas. Buku-bukunya Syekh bin Baz itu di sebagian didanai oleh kerajaan. Kalau Anda diminta untuk membandingkan, anggaplah misalnya proyek beliau diberi dana, kerajaan memberi dana, ini atas dana dari Amir A, dari Amir B, dari Malik, dari Raja A, dari Raja B. Seperti catatan beliau tentang masalah haji dan umroh, itu disebarkan atas pendanaan dari Raja Faisal. Ya kita tahu di mana posisi Syekh bin Baz dan di mana posisi Raja Faisal. Demikian pula karya-karya ulama yang lain. Terkadang didanai oleh seorang raja, oleh gubernur, namun penerima lebih baik daripada pemberi. Sehingga tidak jaminan yang memberi lebih baik dibandingkan yang menerima kebaikan itu. Nah, untuk mengatasi munculnya perasaan semacam ini, ada dua hal yang bisa dilakukan. Jadi saat Anda memberi kepada orang lain, biar enggak ujub, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, yang bisa dilakukan adalah pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, hadirkan perasaan bahwa sejatinya Anda yang lebih butuh kepada orang itu. Hadirkan perasaan Anda yang lebih butuh kepada orang itu. Karena ketika orang itu menerima pemberian Anda, maka Anda punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah.
Saat ada yang mau nerima, jadinya kita punya pahala sedekah. Kapan muncul kejadian di mana zakat tidak diterima? Ketika semua orang kaya. Sampai ada orang membawa segepok emas kok gepokan. Ada orang membawa koin-koin emas, satu kantong. Dia bingung nyari orang yang mau nerima. Sekarang Anda dikasih koin emas misalnya, yang nilainya 1 dinar. 1 dinar sekarang berapa? Sekitar 8 jutaan, enggak sampai ya, mungkin sekitar 7 jutaan. Anda dikasih koin emas dengan nilai sekitar 7 jutaan. Mau enggak, Pak? Mau? Auto yes ya. Itu sekarang. Andai kan ada orang datang dengan membawa 1 kantong koin emas, kemudian dibagi-bagikan kepada yang datang paling pagi saat kajian di masjid ini, saya yakin sebelum subuh Anda sudah di sini untuk memperebutkan itu. Tapi besok akan ada suatu kondisi di mana orang membawa koin emas dibagi-bagikan kepada orang lain, tidak ada yang satu pun yang mau nerima. Karena secara umum ekonomi itu naik gini. Kalaupun mengalami resesi nanti akan gini lagi. Sebab harta itu dibuka oleh Allah di akhir zaman. Makin akhir zaman, makin berlimpah harta itu. Nah, tapi Pak rasanya kok saya nggak kaya-kaya Pak ya. Anda itu sudah kaya. Kaya apa Pak? Kayak bapaknya. Mirip bapaknya. Sehingga makin akhir zaman, makin melimpah harta itu. Siapapun nanti punya kesempatan seperti itu sesuai yang Allah kehendaki ya. Meskipun ada juga yang sampai mati utangnya belum lunas juga ada. Intinya fasilitas hidup dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua orang tidak mau menerima pemberian Anda, tentu Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah. Sehingga Anda tidak merasa diri Anda lebih mulia dibandingkan penerima. Karena Anda pun sebenarnya membutuhkan orang ini. Anda pun sebenarnya membutuhkan orang ini. Itu barangkali sebagai tips pertama. Gimana caranya biar ketika bersedekah saya tidak ujub. Saat saya ngasih, saya meyakini dia lebih baik daripada saya. Saya butuh orang ini, lebih baik dalam arti apa? Saya butuh orang ini. Maka ketika Anda ngasih, Anda ucapkan terima kasih sudah mau menerima pemberian saya. Yang lebih berat mengucapkan terima kasih yang mana? Yang memberi atau yang menerima? Yang lebih berat untuk mengucapkan terima kasih, yang memberi atau yang menerima? Yang Kenapa yang memberi? Misal ya, Mas Tingkir memberikan uang 500.000 kepada si A. Baik, dengan niat sedekah. Diterimalah si A uang 500.000. Sudah? Mana yang lebih cepat habis? Pahala sedekah 500.000 ataukah uang 500.000? Yang lebih cepat habis yang mana? Pahala atau uang? 500.000 habis dalam waktu 5 hari. Pahala bersedekah 500.000 kekal abadi. Jadi sebenarnya siapa yang mendapatkan keuntungan? Yang memberi atau menerima? Yang memberi. Seperti itu yang dimaksud di sini, bahwa agar kita tidak ujub saat menderma, ketika Anda ngasih, Anda tanamkan keyakinan bahwa saya lebih butuh orang ini daripada orang itu butuh saya. Allah akan memberikan rezeki kepada orang ini dari arah manapun yang dia kehendaki. Bisa jadi salah satunya adalah pemberian saya. Tapi kalau saya nggak memberi, Allah pasti akan beri dari jalur yang lain. Karena rezeki orang ini nggak bakalan geser. Maka di saat kita memberikan kepada dia 500.000, sejatinya kita yang lebih butuh dia daripada dia butuh kita. Ini prinsip yang pertama.
Yang kedua, pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, hadirkan perasaan bahwa sejatinya Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Sehingga harapan itu hanya dari Allah, tertuju kepada Allah. Karena kita yakin saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk. Maka berharaplah kepada Allah untuk membalasnya. Anda bisa hadirkan perasaan bahwa memberikan sebagian harta ini kepada orang lain karena saya butuh pahala sedekah dari Allah. Oleh karena itu, kalaupun yang bersangkutan tidak memberikan rasa terima kasih, yang bersangkutan tidak memberikan balasan apapun, sampai pun ucapan terima kasih pun gak ngasih, Anda tidak akan sakit hati. Karena yang Anda harapkan bukan balasan dari dia, tapi yang Anda harapkan adalah balasan dari Allah. Kadang kan kita begini ya, saya sudah berusaha berbuat baik sama orang ini, saya sudah berusaha berbuat seperti ini sama orang ini, kok dia tidak tahu terima kasih sama sekali, terus membuat kita jengkel. Ya enggak Pak? Bikin jengkel enggak? Kadang kita terus apa? Jengkel. Nah, caranya gimana biar mengatasi munculnya jengkel tadi? Jengkel itu enak enggak? Enggak enak. Sehingga caranya gimana biar mengatasi saya enggak jengkel? Anda saat memberi, yakini saya sedang bermuamalah dengan Allah. Maka Allah yang balas, bukan orang ini. Kalaupun dia enggak balas, ya sudah. Karena memang saya tidak berharap dari dia, saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Anda memberikan sesuatu, Anda tidak berpikir untuk mengharapkan balas budi dari penerima, karena yang Anda harapkan adalah balasan dari Allah dan bukan balasan dari penerima. Alhamdulillah. Kalau sudah sering seperti ini, lama-lama nanti saat kita beramal yang lain akan lebih ringan untuk ikhlas. Karena sebenarnya ikhlas itu terjadi sebagai hasil dari manajemen kolbu. Bagaimana menata suasana perasaan agar bisa sejalan dengan apa yang diharapkan. Baik, seperti badan kita Pak. Badan ini kalau tidak terbiasa diajak untuk melakukan aktivitas yang berat, kadang dia akan sulit ketika diajak melakukan aktivitas itu, jadinya kaget. Misalnya, Anda tidak pernah push up, tiba-tiba disuruh push up 100 kali, kira-kira gimana? Hah? Tidak kuat, tak kuat ya. Yang tidak pernah baca Quran, tiba-tiba disuruh khatam sehari sekali, kira-kira gimana? Capek. Anda akan memaksakan diri dan itu sangat melelahkan. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama melakukan seperti itu, mudah. Bagi para santri tahfidzul Quran, membaca Quran sehari 1 juz itu ringan. Santri tahfidzul Quran ya sehari bisa 5 juz, sehari bisa 10 juz. Bagi dia memang kebiasaan kami seperti itu, kerjaan kami itu ringan ya. Tapi bagi mereka yang jarang baca Quran, sehari 5 juz kuat nggak? 1 juz saja empot-empotan Pak, sudah sulit untuk dilakukan. Karena itu bulan Sya'ban itu bulan latihan. Sehingga Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Dan dulu para ulama begitu masuk bulan Sya'ban, mereka rajin membaca Quran. Sampai ada ungkapan bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para Qurra. Qurra itu artinya penghafal Al-Quran. Karena dulu para ulama begitu masuk bulan Sya'ban, dia tinggalkan seluruh kerjaannya dan fokus Al-Quran. Begitu masuk Ramadan, lancar. Sehingga Ramadan ada yang khatam sekali sehari, kemudian 2 kali sehari semalam, itu hal yang biasa. Baik.
Di sini ada keterangan, nah hati juga sama ya. Hati itu butuh riyadhah, butuh latihan. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama kalau dibiasakan akan terasa lebih ringan. Sehingga seorang muslim disuruh untuk tawakal, kalau nggak pakai latihan sulit. Disuruh untuk ikhlas, kalau nggak pakai latihan juga sulit. Belajarlah menata hati untuk melakukan aneka amalan-amalan batin yang tadi kita sebutkan. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wa min anfa'il umuri litardil hammi antuwattina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah. Di antara cara yang paling mudah untuk menghilangkan kebingungan, salah satu sumber bingung itu Anda tidak diberi penghargaan oleh orang lain. Saya ulang ya. Salah satu di antara sumber kenapa orang itu sering gabut adalah dia tidak dikasih penghargaan orang lain. Gak ada yang memuji saya, tidak ada yang memberikan penghargaan bagi saya. Itu kadang bikin orang jadi gabut. Maka kata beliau, di antara cara untuk menghilangkan perasaan gabut adalah biasakan dirimu agar kamu tidak meminta sesuatu, tidak memberikan sesuatu kecuali harapannya adalah dari Allah. Fa idza ahsanta ila man lahu haqqun 'alaika, kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, au man laisa lahu haqqun, baik kepada orang yang kamu berkewajiban memberikan kebaikan itu, atau yang tidak kau tidak berkewajiban memberikan kebaikan itu, baik kepada yang berhak maupun yang tidak berhak. Fa'lam anna hadza muamalatun minka ma'allah, sadarilah bahasanya hakikatnya kamu sedang bermuamalah dengan Allah. Fala tubali bisyukri man an'amta alaihi, sehingga kau tidak akan peduli apakah orang yang Anda kasih itu mau berterima kasih ataukah tidak. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tipis kitabnya ya, tapi cukup banyak dikaji oleh para ustadz dan juga sudah pernah selesai dikaji di Jogja oleh Ustadz Aris Menandar, dan beberapa asatidzah sering menyinggung kitab ini. Beliau menyebutkan di antara cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, pikiran gak gabut, adalah jangan terlalu berharap terima kasih dari orang lain. Jangan terlalu berharap apresiasi dari orang lain. Di saat Anda tidak mengharapkan apresiasi dari orang lain, tanamkan Anda sedang mencari apresiasi dari Allah. Dan itu akan membuat hati lebih tenang. Kamu berbuat baik, ada yang memuji, enggak ada yang memuji, kau akan tetap bertahan dalam kebaikan. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang karakter penduduk surga, bahwa di antara karakter penduduk surga pada saat mereka memberikan kebaikan kepada orang lain, mereka tidak berharap balasan terima kasih selain dari Allah. Penduduk surga itu kalau ngasih kebaikan kepada orang lain tidak mengharapkan balasan terima kasih kecuali dari Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Insan ayat 8 hingga 9. Di antara ciri penduduk surga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Penduduk surga itu memberi makanan yang dia senangi kepada orang lain. Dia berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir. Asir itu artinya apa? Asir, tawanan. Ada asil, ada asir. Asir artinya tawanan. Tawanan orang muslim
dia ngasih kebaikan kepada tawanan, ngasih makan kepada tawanan, dapat pahala. Lalu dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kalian ini karena untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dari kalian maupun rasa terima kasih dari kalian. Jadi kalian mau balas enggak mau balas, itu bukan urusan saya. Karena saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan kamu. Terutama kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang sifatnya wajib, seperti nafkah untuk anak, istri, dan keluarga yang lainnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Sudah selesai materinya ya. Insya Allah bisa dipahami ini. Caranya gimana biar gak ujub tadi? Satu apa? Kita merasa lebih butuh dibandingkan penerima butuh kita. Kita lebih butuh kepada penerima daripada penerima butuh kita. Dengan cara demikian Anda tidak akan merasa lebih tinggi derajatnya ketika ngasih sesuatu kepada penerima. Yang kedua apa? Tanamkan harapan hanya kepada Allah. Anda mengharapkan apa? Ini. Baik, tanamkan harapan itu hanya kepada Allah. Sehingga ketika dia menanamkan harapan itu hanya kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mempedulikan adanya penghargaan dari makhluk atau tidak ada. Bagi dia sama saja. Karena yang saya harapkan adalah balasan dari Allah, bukan dari makhluk. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kami kembalikan ke Mas Tinggir. Gimana ini enaknya? Silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Kalau tidak ada kita lanjut materi. Oh ya, baik. Bagi jamaah yang ingin bertanya sebelum kita masuk di bab berikutnya, kami persilakan terlebih dahulu. Bagi teman-teman ikhwan, sebelum masuk di bab berikutnya, kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Dan bagi jamaah yang di sampingnya terdapat kotak infak, untuk bisa diedarkan di sampingnya atau sebelahnya bagi jamaah akhwat. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan dari jamaah. Kita lanjut di bab berikutnya. Sekarang kita beralih, ada ya. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Ini yang belum punya buku siapa sih? Yang belum punya. Angkat tangan. Cukup banyak ya. Kemarin ada pembagian buku gratis ya. Berarti yang belum punya baru datang belakangan ya. Tidak dapat bukan? Enggak punya? Belum punya, insyaallah. Nanti yang belum punya silahkan sampaikan ke panitia. Tapi wallahu alam apakah dikasih lagi atau suruh bayar enggak tahu ya. Bilang aja belum punya gitu ya. Dulu pertama kali berapa yang disebarkan? 100. Tapi ini ganti generasi berarti. 3 pertemuan ganti generasi nanti. Begitu dapat buku ngilang. Padahal saya yakin sampai rumah enggak bakalan dibaca ya. Minimal kita bacakan sekarang ya. Sekarang coba kita lihat fitnah harta. Silakan dibaca. Benar Mas Tinggir baca. Cek. Fitnah dunia bisa lebih berbahaya. Setiap umat memiliki fitnah, keadaan yang membuat mereka jadi rusak agamanya. Ada yang fitnahnya Allah letakkan pada kekuatannya, seperti kaum Ad yang didakwai Nabi Hud. Ada yang fitnahnya berada pada seorang wanita, seperti Bani Israel. Sementara fitnah umat Muhammad SAW Allah letakkan pada harta.
Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa masing-masing umat punya potensi fitnah. Fitnah itu apa tadi, Pak? Fitnah itu apa? Ujian. Ujian yang kayak gimana? Di buku saya sebutkan keadaan yang bisa membuat manusia jadi rusak agamanya, itulah fitnah. Sampai pun orang kafir itu disebut fitnah bagi orang muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang muslim juga disebut fitnah bagi orang kafir. Ibrahim berdoa kepada Allah, wala taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang kafir. Kenapa muslim disebut fitnah bagi orang kafir? Karena ketika orang muslim itu dibunuh oleh orang kafir atau disikapi jahat sama orang kafir, maka jadinya gimana? Nambahi dosa bagi orang kafir itu. Dan itu doa Ibrahim alaihissalam, wala taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, dan jangan kau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang kafir. Karena fitnah bagi orang kafir adalah ketika seorang mukmin diganggu oleh orang kafir, dosanya akan makin banyak. Selanjutnya, banyaknya harta yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat mereka saling berebut dan saling memusuhi. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzalu biqadarin yunazzilu bukan yunazzal, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Andai Allah bentangkan rizki untuk para hambanya seluas-luasnya, niscaya mereka akan bertindak melampaui batas. Akan tetapi Allah turunkan rizki itu dengan takaran sesuai yang Ia kehendaki. Karena itulah yang coba Anda fokus di ayat ini ya. Harokat di bawah kasroh, di bawah tasydid itu kasroh. Harokat di bawah tasydid itu kasroh. Cara menulis harokat kasroh ada dua. Jika hurufnya bertasydid, kalau di bawah bisa di bawah huruf, bisa di bawah tasydid. Dua-duanya dibaca kasroh. Nah di situ harokatnya di bawah kasroh, maka bacanya apa? Yunazzilu, bukan yunazzalu. Selanjutnya, dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran. Kalaupun rizki itu dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya, maka manusia akan bertindak melampaui batas. Maksudnya antara satu dengan yang lain saling berantem. Antara satu dengan yang lain akan saling berantem. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun Allah turunkan dengan kadar yang sesuai sebagaimana Dia kehendaki. Artinya begini, antara kondisi miskin dengan kondisi kaya di masyarakat, kedzaliman itu lebih dominan ketika masyarakatnya kondisinya kaya. Apalagi ketika harta itu dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya. Maka sekarang kita bisa lihat ya, bagaimana aksi pembunuhan antara satu dengan yang lain. Kalau miskin dengan miskin mungkin gak sampai membunuh. Kalau sudah kaya, membunuh dan korbannya bisa banyak. Maka benarlah apa yang Allah sampaikan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Andaikan manusia itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala seluruh rizkinya, maka dia akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun kami turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Allah turunkan dengan kadar yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Kemudian ayat ini juga dalil bahwa Allah lah yang membentangkan rizki bagi para hambanya
Allah yang membentangkan rizki bagi para hambanya, sehingga ada hamba yang rizkinya banyak, ada yang hamba yang rizkinya dibuat sempit. Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Kita diajari ibadah, kalau kamu merasa bahagia bersyukurlah, kalau kamu merasa sedih dengan musibah bersabarlah. Selanjutnya, Karena itulah yang lebih ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya bukan kemiskinan, tapi kekayaan yang membuat mereka berebut dunia. Dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallah mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha." fatanafasuha kama tanafasuha. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, namun yang lebih aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk kalian, sebagaimana dibentangkan untuk umat sebelum kalian. Lalu kalian berlomba mendapatkannya, sebagaimana dulu mereka berlomba. Lalu dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menceritakan tentang realita umat masa silam. Umat masa silam itu kayak gini keadaannya. Nanti kalau kamu ikut-ikutan seperti mereka, kau akan dibinasakan seperti mereka. Dibinasakan itu apa sih? Hah? Makna dibinasakan itu apa? Makna halaka itu apa? Ada dua. Bisa dibinasakan dalam bentuk Allah jatuhkan azab, bencana alam. Atau yang kedua, bisa dibinasakan maknanya adalah Allah buat dia tersesat makin jauh, sehingga sulit untuk mengakui kesalahannya. Maka dia tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah. Demikianlah makna dibinasakan. Maka Nabi SAW menyebutkan ada orang dulu yang mereka makin tersesat dari ajaran agama karena masalah apa? Harta yang melimpah. Begitu hartanya enggak ada, mereka anteng-anteng saja. Orangnya anteng baik-baik saja. Begitu hartanya melimpah, ternyata beda sekarang suasananya. Baik, Bani Israel itu di zaman itu ya, setelah Musa alaihissalam diungsikan oleh Allah Ta'ala bersama Bani Israel, mereka bisa membuat patung dari pedet. Bisa membuat patung dari pedet. Bahannya apa? Emas. Banyak dong Pak? Ya banyak. Banyak sekali. Coba emas seukuran patung pedet, banyak enggak? Banyak. Saya enggak tahu bagaimana cara Samiri bisa membuat seperti itu. Tapi yang jelas itu ada. Sudah? Dari mana Bani Israel punya emas sebanyak itu? Nah, ini contoh terkadang orang kaya punya banyak fasilitas, dia sampai pada tingkatan berbuat kesyirikan dengan fasilitasnya. Ternyata itu adalah hasil ghanimah. Karena Fir'aun setelah dikeluarkan oleh Allah dari istananya, lalu ditenggelamkan ke Laut Merah, maka Mesir itu utuh kerajaannya. Kerajaan Mesir itu utuh, tinggal para wanita dan orang-orang lemah. Lalu datang Bani Israel untuk merebut kembali dan mereka mengambil aneka kekayaan-kekayaan, mas-masan dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian Bani Israel tadi bisa membuat patung pedet. Padahal itu kan besar, emasnya banyak. Lalu saat Musa balik, patung itu dibakar sampai emasnya cair. Setelah cair dibuang ke laut. Coba. Jadi patung pedet dibakar, cair emasnya, terus dibuang ke laut. Nah, biar enggak ada yang ngambil. Wallahu alam. Selanjutnya, sehingga ketika orang mengalami kekayaan seperti itu, dibentangkan oleh Allah hartanya seperti itu,
maka mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Akibatnya mereka meninggalkan kewajiban dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Contoh bahaya dunia bagi agama manusia. Nabi SAW memberi gambaran sebagai berikut. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi li dinihi." Dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan ketamakan seseorang terhadap dunia dan jabatan yang bisa merusak agamanya. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Orang liberal berharap agar setiap karyanya dihargai dengan dolar karena alasan harta. Mereka menampakkan benci dengan Islam. Ulama atau ulama jahat berharap kekayaan dari dakwahnya karena alasan harta. Dia lebih memilih kesesatan dibandingkan hidayah. Pengusaha yang tidak memiliki takwa berharap bisa untung besar karena alasan harta. Dia harus melanggar semua aturan selama target tercapai, atau riswah, sogok, menipu, riba, bahkan sampai harus membunuh. Termasuk di antara bukti bahaya harta, manusia tidak peduli masalah halal dan haram di akhir zaman ini. nah, baik. Tadi kita sebutkan bagaimana gambaran yang diberikan Nabi SAW tentang orang yang rakus terhadap harta dan kekuasaan. Itu bisa ngerusak apa? Ngerusak apa? Agama seseorang. Orang kalau sudah rakus terhadap harta dan kekuasaan akan rusak agamanya. Gambarannya seperti serigala. Dua serigala yang sedang lapar. Dua serigala yang sedang lapar. Dilepas di kerumunan kambing. Ada yang dimakan enggak? Dia akan berusaha untuk gigit sedapatnya. Dapat ini gigit, mati. Dapat mana lagi, gigit, mati. Nanti banyak yang dibunuh. Karena dia senang dengan membunuh itu. Apalagi ada temannya. Maka Nabi SAW mengatakan dua serigala. Kalau satu mungkin masih maju mundur. Tapi kalau dua makin berani untuk menyerang. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepaskan di kerumunan kambing. Ini lebih berbahaya dibandingkan tamaknya seseorang untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki dan berbuat syirik. Atau aneka pelanggaran-pelanggaran syar'i wasyarafi, dan mengejar apa? Kehormatan. Orang kalau sudah pengen naik ke atas, sikut, tendang dan seterusnya, sehingga saingan antara satu dengan yang lain. Anda bisa rasakan ya, bagaimana batinnya orang yang bermain di dunia politik. Itu hatine kaya apa gitu. Setiap hari kalau enggak sakit hati, pilihan yang kedua apa? Sangat sakit hati. Saling nyerang kok. Dan itu sampai sekarang. Ada yang pernah mengatakan saya seperti ini, ada yang bilang saya seperti ini, dibilang. Namanya juga politik ya, saling nyerang. Makanya politik itu tenangnya ada di mana? Begitu sudah jadi anggota dewan, rapat, tegang lagi. Lumayan Pak, bayarannya gede. Dibayar untuk debat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya cantumkan beberapa contoh. Orang liberal berharap agar bisa karyanya dinilai dengan dolar. Karena alasan harta, mereka menampakkan kebencian terhadap Islam. Ini ada satu cerita. Fokus dulu ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum. Ada salah satu guru saya berasal dari, saya sebut nama tempat aja, dari Madura.
Dan guru saya ini waktu dulu belajar itu punya teman yang sangat rajin dan soleh. Kemana-mana selalu pakai peci, sampai di kamar mandi aja pakai peci. Sampai pecinya itu warnanya berubah. Nah, peci kayak gini kan, kalau saking lamanya dipakai jadi apa? Kuning, menguning. Dari hitam sampai berubah jadi kuning. Sudah? Nah, di pondok ini punya program, kalau sudah lulus akan dikirim ke pondok-pondok yang lain untuk pengabdian. Sebagian di pondok itu, sebagian yang lain dikirim ke pondok-pondok yang lain untuk pengabdian. Anak yang rajin tadi, yang paling pintar, paling rajin, hafal Quran dan seterusnya, ngirimnya kemana? Dikirim ke Mesir. Untuk bisa langsung belajar kepada tokoh Mesir. Setelah dikirim ke Mesir, ketemulah dia dengan tokoh liberal namanya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi, saya kenal Hasan Hanafi itu SMA dulu. Buku yang ditulis oleh salah satu orang liberal Indonesia, dia kasih judul Mendulang Pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini tokoh liberal Mesir, liberal sekali yang ada di Mesir. Hingga akhirnya anak ini jadi liberal. Orang Madura ini jadi tokoh liberal dan masuk dalam barisan orang-orang liberal. Nah, terus satu ketika ketemu dengan guru saya ini. Karena dulu kan pernah satu alma mater ya. Dan beliau tahu kalau sekarang temunya ini sudah jadi liberal. Sangat disayangkan ya. Yang dulu hafal Quran, menghafal hadis, kemudian hafal matan-matan bahasa Arab, tapi tidak terawat, begitu sudah jadi liberal, hilang semua. Karena nggak dipakai begitu. Akhirnya dinasihati sama guru saya, ya kamu harusnya sadar, bertakwa kepada Allah. Jangan kau menukarkan dunia atau jangan kau menukarkan agama dengan harga yang murah. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Apa dia bilang? Enggak kok, enggak murah, mahal. Dolar. Jadi dia buat tulisan-tulisan itu dibayar pakai dolar. Makin bisa kisruh, makin bisa bikin kisruh, makin mahal. Makanya rata-rata kan isu liberalisme itu kisruh-kisruh kan. Misalnya LGBT, belain LGBT, nah, bikin kisruh. Masa tokoh agama kok belain LGBT? Ya salahnya sendiri, kenapa orang disebut tokoh agama? Dia bukan tokoh agama, dia perusak agama. Atau yang kemarin itu Pak, disertasi yang menggunakan konsep milkul yamin, nah, masih ingat? Untuk melegalkan zina. Iya, masih ingat gak? Tahun berapa itu? 2018-an ya. Itu salah satu dosen pengujinya adalah istrinya orang KPMI. Dan sempat cerita seperti apa konsep pemikiran itu. Konsep milkul yamin. Jadi zina itu legal. Yang penting suka sama suka kan? Kemudian menggugat keautentikan Quran dan seterusnya. Jadi bikin kisruh kayak gitu. Apa yang sudah menjadi pemikiran atau pemahaman yang bersih di masyarakat, gimana caranya biar dikotori atau dirusak. Nah, makin kisruh makin mahal. Tapi kalau ada tulisan nggak bikin kisruh, tidak terlalu mahal. Ya mungkin salah satu proyeknya ya ngomong sogok boleh ya. Suap untuk ormas enggak apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita punya PR ya, teman-teman yang ada di bangku-bangku kuliah itu menjadi sasarannya. Mereka tidak bisa turun sampai bawah. Karena masyarakat enggak nyanda. Mikir kayak gitu masyarakat gak nyanda. Alhamdulillah. Yang turun di bawah, alhamdulillah para asatidzah yang mereka bisa menyampaikan kajian-kajian di masjid-masjid.
didengar oleh masyarakat umum dan bisa dipahami dengan baik. Karena Islam itu sederhana dan mudah. Tapi kalau pemikiran liberal kan rumit ya. Sehingga ditawarkan kepada masyarakat bawah, enggak paham, enggak ngerti. Alhamdulillah. Makanya untuk kelas masyarakat bawah tidak terpengaruh dengan pemikiran liberal. Dan itu diakui dari masa silam. Beberapa tokoh ahlul kalam di masa silam seperti Syahrastani, kemudian Abul Ma'ali Al-Juwaini, itu kan tokoh-tokoh liberal masa silam tapi ahlul kalam, yang mereka selalu menggunakan pendekatan ilmu filsafat untuk merancang akidah. Sampai akhir ayatnya gimana? Ya laitani mittu ala akidati ajaizunai sabur. Andaikan aku mati dengan membawa akidah para orang-orang lemah di kalangan Naisabur, orang-orang bawaan orang-orang bodoh di kalangan Naisabur. Andaikan aku mati akidahnya seperti orang-orang lemah di kalangan Naisabur, di kalangan masyarakat Naisabur, lebih saya sukai. Karena dia mengakui belajar filsafat makin tua makin membingungkan. Itu sampai jadi beban bagi dia ketika di usia tua. Sehingga masyarakat awam itu tidak akan tersentuh dengan akidah liberal ini ya. Tapi yang sangat kasihan adalah korbannya itu mahasiswa-mahasiswa. Makanya banyak sekali mahasiswa muslim yang benci sama Rasulullah SAW. Dengan alasan Nabi SAW disebut sebagai apa? Orang yang terlalu rakus terhadap wanita karena istrinya banyak. Karena istrinya banyak, menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia muda dan seterusnya. Disebut sebagai apa? Memperbudak perempuan dan seterusnya. Kebencian itu muncul dari mereka dan namanya nama-nama Islam. Karena dia jadi korban liberalisme yang ada di sivitas akademis. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tidak terpengaruh dengan mereka karena cukup rumit, cukup sulit untuk keluar jika sudah terpengaruh dengan orang liberal. Nah, di sini saya sebutkan orang liberal berharap agar setiap karyanya dihargai dengan dolar. Karena alasan harta, mereka menampakkan kebencian terhadap Islam. Mereka milih jadi munafik karena alasan harta. Pengusaha yang tidak bertakwa kepada Allah berharap untung besar. Karena alasan harta, dia harus melanggar semua aturan selama target tercapai. Sehingga dia harus pakai sogok, menipu, transaksi riba, bahkan harus membunuh demi memperlancar usaha. Itulah tadi ya. Harta bisa menyebabkan rusaknya agama. Nabi SAW membuat perbandingan, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan potensi harta dan mengejar jabatan yang merusak manusia. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sebutkan atau diselesaikan dulu ya. Kita baca lanjutannya tinggal dikit. Silakan. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Akan datang satu zaman di tengah manusia di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran, Allah kisahkan bahwa salah satu sebab Fir'aun dan bala tentaranya membangkang kepada Musa adalah karena mereka memiliki kekayaan. Sehingga untuk melemahkan hal itu, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Fir'aun dan pengikutnya dibuat jadi miskin, dibinasakan hartanya. Di mana Musa berdoa, wa qala Musa, Rabbana innaka ataita
fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana idmis ala amwalihim. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Surat Quran Surat Yunus ayat 88. Baik. Jadi Musa pernah berdoa, doanya apa? Hancurkan hartanya Fir'aun. Karena Musa memahami penyebab kenapa orang-orang Fir'aun ini sulit untuk menerima hidayah, karena mereka merasa lebih kaya dibandingkan Bani Israel. Lalu Musa mohon, hancurkan harta mereka ya Allah, buat mereka jatuh miskin. Dan berkali-kali mereka dapat ujian itu, tapi ya nggak kapok-kapok ya. Dikasih paceklik yang berkepanjangan, kemudian apa lagi? Ada darah, ada katak, ada kutu, diserang belalang, dan aneka hal-hal yang aneh yang lain yang terjadi pada orang-orang Mesir ketika itu. Jadi darah itu sampai gini Pak. Salah satu di antara musibah yang diterima oleh Bani Israel, oleh orang Mesir apa? Mereka dikasih kehidupan serba darah. Air ini kalau dipegang Bani Israel bentuknya air. Begitu dituang ke gelasnya orang Mesir berubah jadi darah. Ya enggak doyan makan, enggak doyan minum mereka. Katak juga seperti itu, muncul di mana-mana. Doanya Musa, mereka dikasih katak, muncul di mana-mana. Saat mereka buka kerodong keluar katak, buka apapun keluar katak. Ada di mana-mana. Jadi hidupnya penuh dengan katak. Kutu juga sama. Wal kummal, kutu ada di semua rambutnya orang-orang Mesir. Nah kayak gitu nggak beriman kepada Musa. Sudah berkali-kali dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukuman di dunia, tapi mereka tidak pernah beriman kepada Musa. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Masih ada waktu enggak Ustaz untuk saya tanya jawab? Satu saja. Satu. Karena menjelang jam 10. Baik, kita berikan kesempatan satu untuk bertanya kepada Ustaz secara langsung bagi teman-teman ikhwan. Kalau Anda Enggak kita ada. tutup. Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah Ustaz, sudah pada Ya. paham Ustaz. Yang penting paham teorinya tadi ya. Bagaimana caranya agar tidak ujub ketika menderma. Ya, baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Amin Nurbain atas waktu dan